Sore itu, langit mulai berubah jingga. Angin berhembus lembut, menyapu dedaunan yang berguguran. Suasana desa yang tenang tiba-tiba terasa mencekam. Sebagian besar penduduknya sudah berada di dalam rumah, mempersiapkan diri untuk salat maghrib. Namun, ada sekelompok anak-anak yang masih asyik bermain di luar, tidak tahu bahwa mereka sedang berada dalam bahaya. Di ujung desa, di dekat sebuah pohon besar yang sudah tua, terdapat sebuah lorong kecil yang jarang dilalui orang. Lorong itu menuju ke hutan lebat yang penuh dengan kabut tebal, terutama saat matahari terbenam. Dari balik kabut itu, sosok tinggi besar, dengan tubuh yang tampak kurus dan kekar, perlahan muncul. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak itu tidak melihatnya. Mereka tertawa, berlari, dan bermain bola di lapangan terbuka, dengan tidak menghiraukan waktu yang hampir tiba. Mereka menikmati sisa-sisa cahaya matahari yang masih memancar. Namun, di balik kegembiraan mereka, ada sesuatu yang gelap dan mengintai. Sosok itu, makhluk yang datang setiap kali menjelang maghrib, adalah pemburu anak-anak. Ia dikenal dengan nama, Pemangsa Maghrib. Dikenal luas oleh para orang tua di desa sebagai legenda yang menakutkan, sosok ini hanya muncul ketika matahari hampir tenggelam, menyusuri jalan setapak dengan langkah kaki yang hampir tak terdengar. Ia tidak akan menyerang jika tidak ada anak-anak yang bermain di luar saat maghrib. Namun, jika ada, ia akan mengejar, merangkak dan mengintai di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat. Ketika bunyi azan mulai terdengar dari masjid desa, anak-anak itu semakin berlarian, tidak menyadari bahwa saat itu adalah saat yang sangat berbahaya. Mereka mulai mendekati pohon besar yang selalu menjadi tempat permainan mereka. Tanpa mereka tahu, pohon itu adalah batas antara dunia mereka dan dunia yang lain. Dunia tempat pemangsa maghrib tinggal. Satu persatu, anak-anak yang berada di dekat pohon itu mulai merasakan suasana yang aneh. Rasa dingin yang menusuk tubuh mereka tiba-tiba datang begitu saja. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman, seolah ada yang mengawasi mereka dari jauh. Salah seorang dari mereka, Dika, berhenti berlari dan menoleh ke arah hutan. Di antara semak-semak, ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya. Dika terpaku, mata itu tidak bergerak, hanya memandangnya dengan tatapan yang penuh kelaparan. Saat itulah dia menyadari, mereka bukan lagi satu-satunya yang ada di tempat itu. "Hayo, lari!" teriak Dika, namun suaranya tercekat. Ia mencoba berlari, namun kakinya terasa berat seperti ada sesuatu yang menahan. Mata merah itu semakin dekat, langkah kaki berat terdengar semakin jelas. Anak-anak lainnya mulai merasakan ketegangan yang sama. Mereka berlari kencang, namun sosok itu semakin dekat. Ia melompat dari balik bayang-bayang, mengerikan dengan wajah yang pucat dan tubuh yang teramat ramping. Saat sosok itu mulai mendekat, terdengar suara aneh yang seperti seretan kuku besar di tanah. Dika dan teman-temannya berlari dengan sekuat tenaga, namun beberapa dari mereka sudah kehabisan nafas. Salah satu anak, Rina, terjatuh. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlempar ke tanah seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. "Rina!" teriak Dika dengan putus asa, tapi semuanya terlambat. Rina sudah lenyap. Pemangsa maghrib tidak pernah membiarkan mangsanya lolos begitu saja. Anak-anak lainnya menyadari bahwa mereka harus segera ke rumah, namun jalan pulang terasa semakin jauh. Pemangsa maghrib sudah berada di antara mereka, siap untuk mengincar siapapun yang tertinggal di belakang. Malam pun datang. Azan maghrib terdengar sekali lagi. Namun kali ini, tidak ada lagi anak-anak yang bermain di luar. Semua sudah berlindung di dalam rumah. Masing-masing, dengan pintu terkunci rapat-rapat. Pemangsa maghrib kembali ke hutan, menghilang ke dalam kegelapan. Menunggu waktu hingga maghrib datang lagi. Di dalam rumah, para orang tua menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka, dengan peringatan bahwa jangan pernah bermain di luar ketika maghrib tiba. Karena sesekali, ada sosok yang sangat menginginkan mangsa, dan ia akan datang hanya ketika senja menyapa. Sebelum tidur, setiap anak di desa itu tak pernah lupa berdoa, berharap agar pemangsa maghrib tidak pernah datang lagi. Namun, di balik kabut yang datang menjelang maghrib, makhluk itu tetap menunggu.